Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimakumullah wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin ya mujibah sahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang yang qala telah berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, yang berkata mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka ditulis, ismuhu akan namanya, maka ditulis ismuhu namanya, minal abrari daripada orang yang benar, yaitu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak akan dia mengucap kalimat Bismillah, menyebut zikrullah, menyebut nama Allah, kecuali perbuatan yang baik. Jadi kalau perbuatan yang jelek jangan Bismillah, nggak boleh, haram. Dengan mau mencuri juga gembok Bismillahirrahmanirrahim, haram itu baca Bismillahnya. Kenapa? Karena perbuatannya jelek. Gitu. Wabari'a, dan lepas dia, minal kufri daripada kekufuran. Ya, kekufuran itu kafir, tentang keluar dari Islam, yang tak diridhoi agama Islam, kufur. Minal kufri, dari kekufuran atau dari kafir. Bahasa orang kafir itu kan kayaknya, wow, itu bahasa kayaknya kasar ya, kafir. Padahal kafir itu bukan orang Islam disebut kafir. Ya, bukan berarti kafir itu dia menyembahnya karena menentang Allah gitu. Jadi yang nggak mau menyembah Allah maka dikatakan kafir. Jangan marah, begini kita marah ya. Apa sih orang Islam kalau agama yang selain Islam itu ngomongnya kafir mulu? Memang aturannya begitu dari sononya. Ya. Karena tidak berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhan. Wanifaki, dan sifat munafik. Jadi lepas dia daripada kekufuran, daripada kafir, wanifaki dan munafik. Syahadat lagi. Kalau dia menyalahi, karena kan murtad itu macam-macam. Ada murtad dari ucapan, kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan. Orang mengucap salah, contoh, mau kemana sih? Mau kemana ya? Salah, gitu, ke Jumat. Apaan sih sholat Jumat? Nggak usah sholat Jumat. Nah itu namanya kafir tuh, murtad. Kalau mengatakan sholat itu tidak wajib, gitu, itu namanya udah kafir, udah murtad gitu kalimatnya. Dari ucapan ya, nggak usah sholat, gitu. Ya. Kafir dan menentang. Kalau dia berkeyakinan ya, bahwa sholat itu tidak wajib. Itu dari ucapan murtadnya. Ada dari perbuatan, sengaja dia emang nggak mau ngerjain sholat, ya, sengaja nggak mau ngerjain sholat. Dan maka di sini di kalimat surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul, maka celakalah, wail,
Lil musallina, bagi orang yang sholat. Siapa dia? Alazina, itu orang-orangnya ya, an sholatihim sahur, orang yang sholatnya lalai, entar gitu, waktu sampai kelewat, ya kan? Sampai kalau ditinggalin tinggal sholat, apalagi sengaja ngajak. Nah, yang sholat aja masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum, itu orang-orang yang mereka itu an sholatin, daripada sholat mereka tuh sahur, lalai, sampai lupa. Kalau lupa yang sebenarnya mah dia nggak ingat tadi di sholat belum ya, gitu kan. Ya, itu kan uzur sara itu dua, satu lupa, kedua ketiduran. Itu dua. Kalau uzur yang dimaafkan, yang lain-lain males. Ya, kalau dia mengucapkan tidak wajib sholat, maka dia kafir. Tapi kalau dia hanya mengucapkan, dia tidak memberi keyakinan bahwa sholat itu wajib, ya tidak nggak ingkar lah sama sholat, cuma dia malas doang. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia malas sampai, maka dosanya sangat besar. Di dalam kitab Kabair diceritakan, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu sholat wajib, maka dia akan mendapatkan 15 siksaan. 6 di dalam dunia, gitu kan? 3 ketika sakaratul maut, 3 lagi ketika di dalam kubur yang nanti akan dikejar-kejar oleh ular yang namanya Suja'u Aqrab ya. Dan 3 lagi ada ketika nanti bertemu dengan Tuhan. Jadi 15 jumlahnya. Itu dalam kitab Kabair Imam Az-Zahabi itu mengatakannya ini. Ada lagi Imam ulama tasawuf Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Yawaqit Al-Zawahir. Nah, ini kita kupas insyaallah kitab-kitab yang menuju dosa-dosa besar. Itu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim, ghufara, maka mengampuni Allahu oleh Allah lahu baginya, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Enak mah ghufira, diampuni, maka diampuni oleh Allah Ta'ala lahu baginya maka padamu akan barang tak padama yang terdahulu menjadi daripada dosa. Jadi orang yang mengucap kalimat yang mengata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tinggal Allah sallallahu alaihi wasallam.